salibmu, ku hidup karena salibmu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu. Nah, salibmu, ku hidup karena salibmu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Bapa yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan ini kami mau mendengar suara-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau berfirman di tengah-tengah kami. Karena dengan firman-Mu kami akan hidup, dengan firman-Mu kami ada kekuatan, dengan firman-Mu ada mujizat. Itu sebabnya kami akan terima firman-Mu saat pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan kalau toh kita masih dapat menikmati kebenaran firman Tuhan. Sebabnya saat ini saya akan menyampaikan firman Tuhan karena sehubungan dengan perayaan kematian Tuhan Yesus Kristus dan kita patut mengucap syukur. Saya akan berbicara karena salibnya, ya. Karena salib Yesus itu sangat berarti dalam kehidupan kita. Salib Tuhan Yesus Kristus itu sangat berharga bagi kehidupan kita. Di dalam Yohanes pasal yang ke-19 ayat 16 sampai ayat 17 yang berkata begini firman Tuhan. Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Mereka menerima Yesus. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak. Dalam bahasa Ibrani Golgota. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang salib itu berbicara tentang penderitaan. Berbicara tentang salib itu sebenarnya ketika kita melihat sebuah penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus Kristus, maka di sana merupakan suatu hukuman yang telah dikerjakan sesuai dengan hukum Romawi. Itu merupakan eksekusi yang sangat brutal. Dan itulah sebenarnya yang harus dialami oleh orang-orang yang berbuat jahat, yang mereka tergolong sebagai penjahat ulung, dan mereka harus mengalami eksekusi secara brutal dan dipermalukan dan harus dibawa di muka umum karena mereka sedang melakukan perbuatan yang jahat itu. Nah, demikian juga saudara perlu diketahui, Tuhan Yesus Kristus ketika dia rela untuk menyerahkan dirinya, dia pun juga ketika sudah ditangkap dan kemudian diserahkan kepada Pilatus. Pilatus berusaha juga menghakiminya, namun demikian putusan akhir yang dialami oleh Tuhan Yesus dari Pilatus, Yesus diserahkan kepada mereka yang mereka menghendaki untuk Yesus disalibkan. Nah, itulah saudara-saudara, perlu diketahui bahwa salib ini adalah merupakan satu bagian yang sangat mengerikan. Salib itu satu bagian yang sangat menderita sekali dialami oleh seseorang. Demikian juga Tuhan Yesus Kristus ketika dia itu sudah diserahkan kepada mereka.
Maka Yesus Kristus itu sendiri, dia memikul salibnya. Dia memikul sendiri, dia naik untuk menuju ke Bukit Golgota yang disebut Bukit Tengkorak itu. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, maka itu penting juga kita merenungkan betapa menderitanya dia, betapa sedihnya dia mengalami seperti itu, yang dia sebenarnya tidak salah. Dia tidak masuk hitungan sebenarnya kepada orang-orang yang digolongkan sebagai perampok, tetapi Yesus rela untuk memikul itu. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita simak bersama-sama, mari kita renungkan bersama-sama, karena di salib itu yang harus dialami oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan di salib juga perlu kita memahami ada dua hal penting yang menjadi perhatian dan juga merupakan keuntungan dalam kehidupan kita, yang sebenarnya kita adalah orang yang berdosa itu, ya. Nah, saudara-saudaraku, dan itu adalah berfungsi untuk mendamaikan kita yang sebenarnya kita ini sedang jauh dari Tuhan, yang sebenarnya kita ini adalah orang yang tidak bisa intim dengan Tuhan. Ya, maka di sana ada perkara yang penting yang perlu kita perhatikan, dan itu adalah merupakan keuntungan bagi kita orang yang percaya kepadanya. Yang pertama, saudara-saudara, kita melihat di dalam Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-16 berkata, sebab dengan matinya sebagai manusia, ia membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita memperhatikan dua hal penting yang ada di salib itu, saudara, melalui pembacaan firman Tuhan yang ada di dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-15 sampai 16, itu ada beberapa kali dikatakan menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah. Ia oleh salib dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Dan di sini saudara-saudara perlu kita memahami, di salib pertama kita bisa menjumpai ada tubuh yang tergantung di kayu salib itu. Ada tubuh, dan tubuh itu tubuh yang tidak berdosa. Ada tubuh di situ adalah tubuh yang dia ini tidak terkontaminasi dengan dosa. Tetapi tubuh itu, saudara-saudara, tubuh yang digantung di kayu salib. Tapi melalui tubuh itu perlu kita renungkan, melalui tubuh itu perlu kita perhatikan, melalui tubuh itu adalah Yesus sendiri melalui tubuhnya memperdamaikan kita. Haleluya, puji Tuhan. Jadi kita diperdamaikan melalui tubuh Yesus yang ada pada kayu salib, melalui tubuh Yesus Kristus yang dia menyediakan, dia merelakan supaya umat manusia ini bisa ada hubungan yang harmonis dengan Allah, supaya dia ini bisa mendapatkan jaminan keselamatan dengan Tuhan, supaya mereka ini atau manusia ini bisa mengalami pengampunan dosa. Karena jikalau tidak diampuni dosanya, dia ini tidak bisa berdamai dengan Allah. Karena Tuhan itu adalah Allah yang kudus, dialah Allah yang tidak terkontaminasi dengan dosa. Maka dosa kita itu dilepaskan di kayu salib itu melalui tubuh Yesus, dan yang akhirnya kita bisa berdamai dengan Allah yang penuh dengan kemuliaan itu. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Yang kedua, saudara-saudara, perlu kita renungkan baik-baik. Melalui salib itu
yang perlu kita perhatikan, di sana ada darah yang tercurah. Oh haleluya, ada darah yang tercurah. Di dalam Kolose pasal 1 ayat 20 berkata, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Saudara, melalui darah Yesus yang Dia itu nampak tercurah di kayu salib, dan darah itu yang meleleh melalui tubuh Yesus, melalui kepala Yesus, melalui punggung Yesus, melalui tangan Yesus, melalui kaki Yesus, ada darah yang tercurah, saudara-saudara. Dan darah yang tercurah itu adalah sedang memperdamaikan umat manusia, termasuk saudara dan saya. Seperti pagi hari ini, ya, kita mendapatkan pendamaian dengan Allah hanya dengan tubuh dan darah Yesus Kristus itu. Oleh sebab itu patutlah kita bersyukur, karena kita orang yang berdosa. Melalui lelehan darah Tuhan Yesus Kristus, dosamu diampuni. Melalui lelehan darah Yesus, engkau dikuduskan. Melalui darah Yesus, dosamu diampuni, sakit penyakitmu disembuhkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Oleh sebab itu pada pagi hari ini kita patut bersukacita, karena ada tubuh dan darah Yesus Kristus yang kita lihat di kayu salib itu, di kayu yang kasar itu, di kayu yang seharusnya tidak harus untuk Tuhan Yesus, tetapi Tuhan Yesus rela untuk memikulnya. Rela Dia disulakkan di atas bukit Golgota, rela Dia itu dipampang di atas bukit Golgota, di bukit Tengkorak itu, disamakan dengan orang-orang durjana, disamakan dengan orang-orang sebagai pemberontak, sebagai orang-orang penjahat. Nah saudara-saudara, tetapi Yesus tetap rela melakukan itu melalui tubuhnya dan darahnya, supaya kita juga dapat diperdamaikan dengan Allah. Haleluya. Nah saudara-saudara, demikian juga sebenarnya makna yang lebih dalam melalui tubuh dan darah Yesus yang sudah terlihat terpampang di kayu salib itu, saudara. Itu juga menjamin persekutuan kita dengan Allah, menjamin persekutuan kita dengan Tuhan Yesus, karena kita sudah didamaikan dengan Allah. Kita sudah boleh merasakan ada keintiman dengan Tuhan. Puji Tuhan. Maka itu ketika kita sudah merasakan seperti ini, dan di saat sebentar saudara akan menerima perjamuan kudus, sebenarnya kita ini sedang akan memakan tubuh dan minum darah Tuhan Yesus Kristus. Dari situ saudara-saudara, seperti ayat firman Tuhan yang dalam 1 Korintus 11 ayat yang ke-27 sampai ayat yang ke-31, di sana diungkapkan oleh Rasul Paulus untuk menghargai korban Yesus Kristus, untuk menghargai tubuh dan darah Yesus Kristus. Ketika kita makan perjamuan Tuhan, maka dianjurkan dan ditegaskan setegas-tegasnya, supaya di saat kita menerima roti dan anggur, kita mempercayai bahwa itu adalah tubuh dan darah Yesus Kristus. Karena dengan demikian diperjelas, itu untuk membuat di dalam kehidupan kita orang percaya sangat berhati-hati. Karena jikalau kita tidak mempercayai, ketika kita sedang menerima perjamuan kudus, perjamuan Tuhan itu, saudara, maka tidak sedikit orang yang mengalami sakit dan bahkan mengalami kematian. Oleh sebab itu kita tidak mau seperti itu terjadi, ya. Makanya Tuhan memakai Paulus menegaskan kepada sidang jemaat. Dan saat ini pula saya menegaskan kepada saudara sekalian, supaya saudara juga percaya betul
atas tubuh dan darah Yesus di saat saudara menerima perjamuan kudus itu. Sebentar saudara akan dilayani dengan perjamuan kudus. Baik, kita akan memuji dengan satu pujian, salibnya, salibnya. Salibnya, salibnya, selama mulia dosaku disucikan oleh darah Yesus. Salibnya, salibnya, selama mulia dosamu disucikan oleh darah Yesus. Salibnya, salibnya, selama mulia dosamu disucikan oleh darah Yesus. Saudara angkat roti yang ada di tangan kanan saudara, tetapi tetap kita percaya seperti firman Tuhan yang sudah saya sampaikan. Saudara percayai bahwa yang saudara pegang, saudara angkat itu adalah tubuh Yesus. Haleluya, haleluya. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Haleluya, haleluya. Saudara sekalian, di saat saudara menerima perjamuan ini, dan perjamuan yang saudara terima adalah tubuh Yesus, berarti membuat kehidupan saudara akan semakin berarti di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena kita sedang bersekutu, kita sedang diperdamaikan dengan Allah, dan Tuhan Yesus akan tetap menyatu dengan saudara, tubuh Tuhan dan tubuh kita. Maka pertolongannya, kuasanya akan terjadi dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya di saat saudara percaya akan tubuh Yesus, dan ketika saudara mengalami sakit, percaya bahwa saudara mengalami kesembuhan. Di saat saudara penuh kegelisahan, maka kuasa Tuhan ada bersamamu. Melalui tubuhnya saudara akan diberikan ketenangan. Oleh sebab itu sebentar kita akan berdoa dan terima tubuh Yesus Kristus. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami terima perjamuan Tuhan pada saat ini. Yang kami percaya ini adalah tubuh-Mu, dan kami akan makan bersama-sama dengan sidang jemaat-Mu di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Makanlah saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Salibnya, salibnya, selama mulia
disucikan oleh darah Yesus. Setelah kita makan tubuh Yesus, angkat cawan di tangan kanan saudara, dan kita tetap percayai seperti firman Tuhan, bahwa itu adalah darah Yesus. Dengarkan firman Tuhan baik-baik. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Haleluya, haleluya. Cawan yang saudara pegang pada saat ini adalah cawan perjanjian baru. Firman Tuhan jelas bahwa itu dimeterai oleh darah Yesus Kristus. Darah yang menyucikan, darah yang menyembuhkan, darah yang memberikan harapan kepada kita semua untuk masuk dalam kemuliaannya. Oleh sebab itu mari kita berdoa bersama-sama dengan iman. Percayalah ketika saudara minum perjamuan Tuhan pada saat ini, dan Tuhan akan memberikan kesembuhan kepada saudara. Tuhan memberikan pengharapan yang kekal dalam kehidupan saudara. Hidupmu akan terus menjadi baru bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami di dalam sorga, Tuhan Yesus Kristus kepala gereja yang sudah rela berkorban di Bukit Kalvari. Dengan kuasa darah-Mu, saat ini kami terima perjamuan Tuhan ini, yang adalah darah-Mu. Kami percayai menyucikan kami, menyembuhkan kami, dan kami akan minum bersama-sama di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Minumlah saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus yang sudah rela menyelamatkan saudara melalui dirinya, melalui tubuh dan darahnya. Dan saudara diberikan kemenangan untuk bisa berdekatan dengan Tuhan. Haleluya. Kita pujikan sekali lagi salibnya, lalu kita akan berdoa mengucap syukur. Salibnya, salibnya selamat mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Hati kami penuh dengan ucapan syukur bersama dengan seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan, yang sudah berkenan percaya menerima Engkau sebagai Juru Selamat. Dengan pengorbanan-Mu, tubuh dan darah-Mu yang dipercayai oleh setiap kami, sidang jemaat-Mu, kami bangga di dalam Engkau, karena hidup kami diselamatkan. Hidup kami ada bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, kami mengucap syukur saat ini dapat mendengar firman-Mu, saat ini dapat bersekutu dalam perjamuan kudus, sehingga kami tetap ada pengharapan kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.